Dulu adalah gadis miskin yang bahkan tidak punya nasi untuk dimakan. Setelah menikah, dia dimanjakan oleh suaminya. Setiap hari selain melakukan yoga, dia sering membeli barang bermerek mahal. Ibu mertua melihat menantu yang malas sepanjang hari. Sangat marah sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Seol-ah menikmati kehidupan kaya yang dibawa suaminya, tetapi gagal memenuhi kewajiban perkawinan mereka. Selama 9 tahun menikah, tidak pernah tidur dengan suami. Bahkan kalimat cinta yang tak pernah dia ucapkan. Sang suami hanya memiliki kartu melalui telepon untuk mencari tahu tentang kehidupan istrinya. Seol-ah juga tahu kalau bisa persalinan dapat memperkuat posisinya di rumah ini. Jadi dia terus menyuntikkan jarum ke perutnya untuk inseminasi buatan. Tapi bertahan selama setengah tahun masih belum ada hasil. Ibu mertua memberi Seol-ah peringatan terakhir. Jika dia tidak bisa punya bayi, dia akan mengusirnya dari rumah. Rumah ini mungkin tidak memiliki menantu, tapi tidak mungkin tanpa cucu. Sekretaris dalam perjalanan bisnis hari ini mengaku pada Jinwoo di lift. Tidak mengharapkan kata-kata yang dia tunggu-tunggu begitu lama ditarik keluar dari mulut wanita lain. Dia mengatakannya lagi. Aku mencintaimu. Kesepian ditekan selama 9 tahun. Membuatnya mau tidak mau harus mencium sekretaris itu. Dan Seol-ah pergi ke rumah sakit untuk memeriksa. Dokter mengatakan folikel telurnya sudah matang. Sekarang ajaklah suami untuk melakukan inseminasi buatan. Namun hal tak terduga seringkali datang tak terduga. Ketika dia sangat senang karena dia akan punya bayi, tiba-tiba mendapat kabar bahwa suaminya mengalami kecelakaan mobil. Melihat suami berlumuran darah, dia panik. Tapi tidak untuk keselamatan suaminya, tetapi khawatir impian menjadi menantu yang bangga akan berakhir di sini. Kemudian sekretaris juga pergi ke ruang operasi. Untungnya, keadaan darurat tepat waktu. Mereka berdua melewati bahaya tepat waktu. Tapi masih koma dulu. Tidak tahu kapan dia akan bangun. Menikah selama 9 tahun, tapi sang suami masih belum mendapatkan hati Seol-ah. Hanya bisa membeli kemewahan yang membuatnya bahagia. Seol-ah juga menikmati perasaan memanjakan ini. Namun tak disangka, kecelakaan itu mengubah suaminya menjadi tukang sayur. Ibu mertua akhirnya menemukan alasan untuk mengusir menantu perempuannya. Ambil foto putra dan sekretaris untuk Seol-ah lihat. Mengatakan anak tidak mencintai Seol-ah lagi. Tapi tidak peduli bagaimana mengatakannya. Seol-ah juga tidak ingin bercerai. Bahkan jika harus mati, akan mati di rumah ini. Cerai, tidak mungkin. Aku tidak bercerai. Sama sekali tidak ada perceraian. Walaupun aku hidup seperti hewan peliharaan, aku tidak akan meninggalkan rumah ini. Kalau mati harus mati di rumah ini. Hari berikut, Seol-ah pergi ke rumah sakit. Suami sudah dipindahkan ke ruang VIP. Tiba-tiba dia melihat tangan sekretaris itu bergerak. Ini mengejutkannya. Dia dengan cepat berlari ke depan ranjang rumah sakit untuk memeriksa. Menemukan bahwa sekretaris terjaga. Hal pertama yang dia lakukan ketika dia bangun, bertanya di mana suami Seol-ah. Perawatan ini sejelas hari membuat Seol-ah benci mencabik-cabik wanita ini. Ketika ibu mertuanya mengetahui bahwa sekretarisnya sudah bangun, dia segera pergi ke rumah sakit. Apa hubungan antara sekretaris dan putranya? Sekretaris adalah wanita yang datang untuk meminta kejahatan atas nama menantu perempuannya. Harus mengakui bahwa dia secara sepihak menyukai sutradara. Beritahu Seol-ah untuk tidak khawatir. Tetapi ibu tidak mau mempercayai kata-kata sekretaris. Dia benar-benar ingin mengusir menantu perempuannya dari rumah. Dia pergi menemui menantu perempuannya, berinisiatif untuk menyuruhnya kembali ke rumah. Melihat sikap ibu mertuanya yang berubah 360 derajat, Seol-ah tahu dia merencanakan sesuatu. Seol-ah ingin tinggal dan menjaga suaminya. Tanpa diduga, ibu mertuanya mendorongnya keluar. Tentu saja keesokan harinya, Seol-ah pergi ke rumah sakit. Menemukan sekretaris itu duduk di sebelah suaminya. Dia dengan keras mengusir sekretaris dari sini segera. Karena dia pasien. Kalau tidak,
Seol Ah pasti sudah pukul. Sekretarisnya pun langsung mengakui. Katanya tinggal bersamamu benar-benar melelahkan. Bilang gak mau pulang butuh tempat bersantai. Diam. Tutup mulut kotormu. Dia merasa bahwa kata-kata sekretaris itu semua bohong. Karena 1 hari sebelum berangkat kerja, suami masih mengatakan dia mencintainya. Meski tak cinta lagi, juga harus menunggu suaminya bangun dan memberitahunya. Perbedaan antara kita adalah, kau memilih dia karena uang, dan aku karena aku sangat mencintainya. Kau berani. Kau bawa semua uang punya bos dan kabur saja. Saya hanya butuh dia. Apa? Kau omong apa? CEO tiba-tiba terbangun dari koma setelahnya. Ketika dia membuka matanya, orang pertama yang dia lihat bukanlah istrinya, tetapi sekretaris ada di sebelah. Tahu bahwa selama lebih dari setahun sekretaris telah merawatnya. Tapi dia hanya ingin tahu di mana istri yang sangat dia cintai. Ibu berbohong itu. Seol Ah pergi karena dia sangat bosan. Awalnya, karena uang dia menikah denganmu. Wanita tidak punya hati. Bagaimana tega rela-rela mengurus suami sakit. Tapi Jinwo tidak terima meminta ibu menelepon Seol Ah. Dia harus bertemu istrinya untuk berbicara dengan jelas. Tapi dia tidak tahu. Seol Ah adalah penyiar acara pagi. Sedang tidur di rumah dan tidak dapat mendengar dering telepon. Ini membuat Jinwo mempercayai kata-kata ibunya. Dia pikir Seol Ah benar-benar meninggalkan dia. Seol Ah telah banyak berubah selama 1 tahun terakhir. Padahal tidak memakai pakaian desainer mahal seperti dulu. Tapi hidup sederhana ini membuatnya lebih bahagia. Di sebelahnya adalah pria yang sangat baik. Seol Ah karena ingin menghemat uang, pergi ke supermarket dengan cepat untuk barang-barang diskon. Saat ini mantan suami tiba-tiba menelepon. Awalnya dia sangat terkejut. Lalu tekan tombol dengar. Jinwo berkata dia sangat ingin bertemu Seol aneh. Bahwa dia tidak tahu keduanya bercerai. Tanyanya ketika dia bangun, Seol Ah tidak ada. Dan Seol Ah penuh dengan pertanyaan. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada hari dia mengalami kecelakaan itu. Apa hubungan antara suami dan sekretaris? Tapi kata-kata di hati masih tidak bisa mengatakan. Aku tidak bisa memaafkanmu. Maafkan? Siapa yang memaafkan siapa? Itu benar, jangan maafkan aku. Karena aku tidak pernah memaafkanmu. Untuk suami yang mati dan hidup kembali, hanya bisa mengucapkan kata-kata ini. Ya, saya hanya bisa mengatakan kata-kata ini. Seol Ah akhirnya berkata dia merawat tubuhnya dengan baik. Pada saat yang sama katakan padanya dia tidak akan pernah datang lagi. Berhenti. Aku tidak membiarkanmu pergi. Sekretaris takut Jinwo akan berhubungan kembali dengan mantan istrinya. Jadi mohon nyonya untuk tidak membiarkan putranya melihat Seol Ah. Ibu menyuruh sekretaris untuk tenang karena menurut hukum mereka adalah orang asing. Apalagi orang yang telah bersama putranya selama setahun sekarang adalah dia. Mendengar kata-kata ini, sekretaris merasa nyaman. Jinwo membuat 39 panggilan telepon ke istrinya sepanjang malam. Tapi jawabannya adalah diam dan diam. Seol Ah memutuskan untuk tetap memberitahu mantan suaminya dengan jelas. Jadi pergi ke rumah sakit untuk mencari. Tapi ketika dia mendorong pintu masuk, menemukan bahwa sekretaris membantu mantan suaminya berubah. Meskipun sudah bercerai, tapi melihat adegan ini, dia masih merasa tidak nyaman. Jinwo melihat ini dan segera menyuruh sekretaris untuk pergi. Seol Ah memberitahu Jinwo bahwa kalian berdua sudah bercerai. Setelah itu, tidak ada lagi hubungan satu sama lain. Jinwo tidak percaya itu seperti yang dikatakan ibunya. Seol Ah karena kebencian, dia meninggalkannya. Perceraian adalah urusan saya sendiri. Sehingga saya tidak dapat mewarisi, makanya memaksa saya untuk bercerai. Orang itu adalah ibumu. Apa? Jinwo merasakannya lagi. Seol Ah sengaja menggunakan ibunya sebagai tameng. Tapi apapun alasannya, dia tidak bisa menerimanya. Lalu menyalahkan ibu karena membuat keputusan untuk dia. Bukan. Mengapa ibu melakukan itu? Kenapa?
Sang ibu menasihatinya untuk tetap tenang dan tidak emosi. Pikirkan sekretaris yang telah merawat dia begitu lama. Jinwo merasa bersalah karena menyalahkan Seol-ah yang salah. Pada saat yang sama, dia juga merasa sangat menyesal. Tapi yang dia cintai sejauh ini hanyalah Seol-ah. Bu, aku sangat mencintai Seol-ah. Saya harap Anda tidak menghentikan kami lagi. Aku pasti akan memikirkan cara untuk mengembalikannya. Dia tahu bahwa Seol-ah bekerja sebagai penyiar pagi. Jadi jam 4 pagi datang jemput Seol-ah sepulang kerja. Tetapi musuh datang sebelum dia. Melihat Seol-ah keluar dari perusahaan, Jinwo bahkan tidak punya waktu untuk memakainya dan keluar. Baru saja bertemu dengannya dan bertanya pada Seol-ah apakah dia bisa memberinya kesempatan lagi. Lihat Seol-ah jangan jawab pura-pura menyedihkan. Seol-ah akhirnya melunak. Memberinya syalnya. Syal ini adalah hadiah dari Jun-in. Melalui ketekunan Jinwo, Seol-wo mau tidak mau memberinya waktu 10 menit. Jinwo memandang saingannya sebelum masuk ke mobil dengan mata provokatif. Seol-ah juga bisa melihat Jun masuk sekarang. Tiba-tiba teringat syal di leher Jinwo. Dia merasa Jun-in benar-benar marah. Seperti yang diharapkan, Jun-in segera pergi dan pergi. Kembali ke rumah menunggu telepon Seol-ah. Aku akan menelepon Kim Seol-ah. Telepon dan katakan padaku untuk datang menjemputmu. Menunggu dari gelap hingga fajar. Dan di sini Jinwo mengajak Seol-ah ke pantai yang biasa mereka kunjungi sebelumnya. Pada saat Seol-ah turun dari bus untuk mencari udara segar, diam-diam menerima telepon Jun di menerimanya. Dia tertidur. Saya tidak ingin membangunkannya. Apakah Anda membutuhkan saya untuk panggil dia? Jun-in menganggap ini konyol. Dia menunggu sepanjang malam hanya untuk kalimat ini. Dia merasa sakit hati segera mematikan telepon. Jinwo datang ke sisi Seol. Ingin menyentuh wajah Seol dengan tangan yang hangat. Hasilnya ditolak oleh Seol-ah. Saat itulah Seol-ah tidak memperhatikan. Ingin menyelinap memeluknya dari belakang. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Seol-ah peduli apa yang dia lakukan. Melihat Seol-ah mengkhawatirkan dia, Jinwo berpura-pura menyakiti punggungnya terus-menerus mengeluh. Lalu ulurkan tangan pada Seol-ah untuk membantu dia berdiri. Tidak menyangka bahwa pada saat ini, dua wanita tua datang. Sengaja mengejek mereka tanpa malu-malu. Ini masih belum pagi, tapi menghentikan mobil di sini. Pasti tidak melakukan sesuatu yang baik. Apakah istrimu tahu? Kalian menggoda di sini. Nenek, dia istriku. Itu istriku. Katakan sesuatu, istri. Di sisi lain, ibu mendengar distrik konyol putranya. Langsung menelepon Seol-ah untuk bertemu di rumah. Dan mengancam anggota keluarganya. Peringatkan Seol-ah untuk tidak menggoda putranya. Tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkannya memasuki rumah ini lagi. Tidak menyangka percakapan mereka didengar oleh Jinwo. Akhirnya mengetahui bahwa tahun itu Seol-ah terpaksa pergi. Seol-ah selalu mengalami penghinaan seperti itu sendirian. Jinwo berpikir dia memahaminya dengan sangat baik. Pantas saja dia hanya tahu bagaimana mencintainya dengan caranya sendiri. Pada saat ini, dia sangat malu di dalam hatinya. Dia benar-benar menyesal Seol-ah. Hubungan kedua orang itu baru saja melunak. Nyonya menambahkan bahan bakar ke api menghina Seol-ah. Ini membuatnya mendapatkan kembali kewarasannya. Suruh anak Anda menjauh dariku. Tolong keluarkan orang ini dari hidup saya. Sang ibu menyuruh putranya untuk melihat wajah asli Seol dengan jelas. Mengetahui kebenaran, Jinwo memperingatkan ibunya untuk tidak menyentuh keluarga Seol-ah meskipun hanya sehelai rambut. Kali ini tidak peduli bagaimana ibu keberatan. Dia juga bersikeras bahwa dia tidak akan kehilangan Seol-ah.